semuanya. Ya, udah lama nggak motoran. Kayak udah seminggu nggak motoran. Sekarang tuh jam 9:07 teman-teman. 9:07. Kita mau ke mana ya? Kita mau ke Muara Gembong. Tapi sebelum ke Muara Gembong, gue mau isi bensin dulu tuh, karena bensinnya tinggal dikit, tinggal setengah. Nah, Muara Gembong ini teman-teman adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi ya, yang mana itu adalah kecamatan paling ujung di paling utara di Kabupaten Bekasi, dan itu adalah muara dari Sungai Citarum teman-teman. Nah, tapi lebih tepatnya nanti kita nggak ke muara Sungai Citarum, jadi kita mau ke dermaga Muara Gembong, yang mana di dermaga itu ada kapal motor yang menuju ke Tanjung Priok. Sebenarnya awalnya tuh gue mau ke Muara Gembong tuh naik angkutan umum, tapi begitu ngelihat di cari-cari di Google gitu ya, belum ada angkutan umum yang bisa sampai ke Muara Gembong langsung, karena nggak tahu mungkin okupansinya kurang ke sana ya. Jadi ya udah, karena nggak ada angkutan umum, kita naik ini aja, naik motor. Naik motor ke Muara Gembong tuh gimana sih ya? Ini nggak tahu gue. Kayaknya sih bakalan lama. Kalau di map sih 2 jam. Tapi ya udah, jalanin aja. Ntar kita ngisi bensin dulu ya guys. Ngantri bener. Pertalite tapi Pertamax nggak ngantri kok. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Ini jam 9:12 ya teman-teman ya. Jalan kita ke Muara Gembong. Belum. 12 seconds later. Tapi sebelum kita mau ke sini teman-teman, gue pengen ngasih tahu ke kalian tempat atau lokasi kejadiannya palang pintunya di stasiun Bekasi Timur itu. Namanya Palang Pintu Ampera. Karena ini deket sama tempat gue tuh dekat. Jadi cuma berapa menit ya? Ya paling 2 menit lah dari sini. Dari tempat gue videoin sekarang ini 2 menit. Let's go. Nah, ini dari sini kita belok kiri. Nah, kejadiannya itu di sini. Namanya perlintasan Ampera. Nah, dijagain nama itu tuh, sama abang-abang itu tuh. Tuh kan masih ramai di sub. Nih teman-teman, di sini kejadiannya. Kiri aman, stasiun Bekasi Timur. Kalau kalian lihat itu kan tadi di aspal ya bawahnya ya, di aspal terus udah banyak, udah rapi gitu ya. Kalau misalkan sebelum ada kecelakaan teman-teman, itu pertama itu nggak di aspal. Ya jadi batu kerikil tuh Bang. Karena memang perlintasannya bukan ilegal ya, maksudnya tidak resmi. Jalan ini harusnya kalau kalian punya rumah di sini itu rata-rata keluarnya tuh harusnya lewat Jalan Pasar Baru. Jadi masuknya ke Bekasi. Nah di Jalan Pasar Baru itu ada perlintasan resminya. Pakai palang pintu dari KAI. Kalau misalkan di sini nggak ada. Sama yang di Bulak Kapal juga nggak ada. Nah tapi kalau yang untuk di Bulak Kapal sana itu kan sudah di set untuk adanya flyover gitu. Jadi kemungkinan memang di sana mau dibikin palang resmi. Waktu itu kalau nggak salah gue dengar infonya gitu ya, mau dibikin palang resmi. Tapi ternyata enggak, ini mau dibikin flyover. Jadinya nggak usah dibikin palang resmi gitu. Sekarang pun udah masa penggusuran, jadi harusnya udah deket ya ke masa pembangunan. Karena kemarin tuh kalau dari Wali Kota Bekasi sih bilangnya di 2026 itu udah mulai pembangunan. Mungkin di beberapa bulan ke depan ya. Ya kita tunggu aja lah. Gue juga turut berduka cita sama teman-teman semua yang kehilangan, yang keluarganya meninggal atau luka-luka dari kejadian tersebut ya. Kita sama-sama tidak mau itu kejadian kembali. Jadi sebagai salah satu rider ya, pengendara motor dan driver juga, gue mengisyaratkan ke teman-teman semua untuk kalian janganlah sekali-kali melawan perlintasan kereta api. Kalau udah ditutup ya udah, jangan robos ya. Banyak banget sih yang nerobos tuh. Kenapa sih emang? Buru-buru amat, padahal habis diterobos juga dia pelan di depan. Di teman-teman semua sabar lah ya. Sabar sebentar nggak apa-apa. Ngaret sebentar nggak apa-apa. Oke, ini kita belok kanan. Nah, itu jalan ke kiri itu teman-teman, itu ke perlintasan resminya. Di sana kalau misalkan kalian lurus, itu ada perlintasan resmi KRL, kereta api ya, perlintasan KA.
dan kemudian tembusannya ke Pasar Baru Bekasi, keluar di depan Terminal Bekasi. Kita belok dari Jalan Raya Pisangan ya teman-teman. Kita menuju ke arah Jalan Gabus. Ya sebenarnya emang jalannya ke kanan sih. Lurus tuh bisa juga, cuma lebih jauh dia kalau nggak salah, seingat gue. Lebih muter gitu. Jalan Gabus Raya. Ya udah berapa bulan gue ngeliat sini ya, udah setengah tahun deh. Terakhir gue kesini tuh waktu ngecek pintu tol. Di sini tuh bener-bener pembangunannya wah banget teman-teman. Wah panasnya, wah gilanya, wah bangunnya cepet juga, wah rame ya gitu. Wah dingin, ada pohon. Wah ada bubur Tambun guys, mau pulang. Bubur Tambun, penyokong sarapan ibu kota ini. Mau pulang dia. Oh ini CBL, kali CBL. Kotor ya. Lagi surut soalnya. Nah ini kita belok ke kiri ya. Kalau lurus itu ke Karawang, bisa tembus ke Rengas Dengklok. Nah ini sama kayak yang waktu kita menyusuri kali CBL kemarin. Kalau kali CBL-nya sekarang nggak terlalu tinggi, lagi surut, jadinya kelihatan kotor gitu. Nah udah sampai di sini nih, persimpangan apa nggak tahu, persimpangan Jalan Babakan Indah ini mah, gue taunya. Yo, kita belok kanan. Di persimpangan tadi kita belok kanan. Terus kita menuju ke arah Jalan Raya Sukatenang. Ini kayaknya mending beli minum dah sekarang dah. Aus, mumpung deket banyak kota. Setelah kita berkendara kurang lebih 40-45 menit teman-teman, dari kita mulai pertama di Bulak Kapal tadi, yang gua rasakan adalah ketika sampai ke Jalan Sukatenang ini itu panas banget teman-teman. Panas banget, bahkan melebihi yang kemarin waktu kita ke CBL. Gue merasa kayaknya ini lebih panas, mungkin karena memang cuacanya ya. Kalau kemarin kita ke CBL masih musim pancaroba gitu ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Kalau ini tuh udah musim kemarau dan ini bener-bener panas, aus banget gitu rasanya. Nah terus yang kedua, emang jauh banget teman-teman. Jadi ini 45 menit itu ya, sebagai perbandingan kalau misalkan kalian di Jalan Pantura dari Bekasi Bulak Kapal ke 45 menit itu udah sampai daerah Karawang. Mungkin mau masuk ke daerah Kelari atau lagi di Jalan Lingkar Karawang. Nah inilah yang menyebabkan Muara Gembong itu jauh gitu. Jadi memang karena ngelewatin beberapa kecamatan yang notabene kecamatannya tuh rame dan nggak bisa kecepatan tinggi gitu teman-teman. Jadi harus kecepatannya rendah dan karena rame jadinya lama gitu. Sekarang ada di mana kita? Set, gue udah kagak ngeliat apa-apa ini. Pokoknya ini kita ada di Jalan Raya Sukatenang dan kita sebentar lagi mau belok ke Jalan Raya Babelan, Jalan Raya Jaya Bakti. Gue nyebutinnya sesuai dengan maps ya teman-teman, karena gue nggak hafal daerah sini, jadi gue menyebutnya sama persis dengan maps aja. Jadi supaya kalau kita tuh semua punya satu persepsi yang sama ketika kita ngeliat maps, jalannya pasti itu gitu. Ini ya depan ini ya jalannya. Oh, ini kita belok ke kiri. Udah mulai jarang Alfamart teman-teman di sini. Dari tadi waktu kita tadi itu terakhir di mana yang rame ya? Sebelum masuk Jalan Sukatenang itu lumayan rame. Gue nyari Alfamart karena gue mau beli air sama mau istirahat sebentar. Oke. Kita udah istirahat teman-teman di Alfamart apa nih? Balai Kamang.
lanjut lagi. Kita masih setengah jalan ini sampai ke tujuan kita, Muara Gembong. Gokil di sini, panasnya panas parah. Setelah saya cek di Google Maps, ternyata namanya Alfamart Balai Kambang ya teman-teman ya. Ya saya ralat ya. Alfamart Jalan Raya Balai Kambang. Dan kalau misalkan tadi kita belok ke arah kanan, tadi kan waktu kita keluar dari Alfamart beloknya ke arah kiri ya. Kalau kita ke arah kanan itu menuju ke Cabang Bungin, yang mana itu adalah akses menuju ke Karawang dan Rengas Dengklok teman-teman. Nah karena kita beloknya ke arah kiri, kita menuju ke arah Jembatan Tanjung Air ya. Nanti kita belok kanan menuju ke Jalan Muara Gembong menuju ke Pantai Mekar. Jujur ya, gue nggak expect akan sejauh ini. Gue kira tuh bakalan kayak lurus-lurus aja gitu. Tapi yang patut gue akuin adalah di sini ternyata lebih banyak orangnya dibanding waktu gue ke CBL gitu. Kalau ke CBL tuh bener-bener lu sepi, cuma banyak industri doang gitu. Di kanan dan kirinya itu paling ada rumah orang di ujung dermaganya itu, di yang deket naik gua getek itu. Terus kalau di sini tuh lebih kayak rame orang gitu teman-teman. Jadi banyak perumahan, banyak orang lalu lalang kayak gitu dibanding yang CBL. Dan saran gua ke teman-teman semua adalah kalau misalkan kalian mau kesini, penuhin dulu bensinnya, karena di sini jarang ada pom bensin. Terakhir pom bensin tuh gue di Gabus ya. Setelah Gabus itu kesini belum ketemu pom bensin. Mungkin nanti di sana kali ya, di area Muara Gembong sana mungkin ada pom bensin, karena kan di sana kotanya lebih ramai. Nah, kita 41 menit menuju Muara Gembong. Gimana ini? Kita ngelewatin sungai apa gue nggak tahu. Sungai Keris namanya. Sungai Keris. Nah disinilah awal-awal kebingungan gue teman-teman. Jadi di sini kan ada percabangan ya, ke kanan, ke kiri dan lurus ya kan. Nah, yang bingung adalah ketika kalian itu mau ke arah Muara Gembong gitu ya, ke Pantai Mekar, kita tuh diarahin sama Google Maps itu lurus teman-teman. Yang mana nanti akan gue coba di sini. Tapi gue nggak percaya sama Google Maps. Jadi gue ide aja nih, gue belok ke kanan gitu kan di bawah jembatan tadi, dan ternyata gue malah nyasar ke kebon warga. Google Maps. Tapi nggak apa-apa, kita foto dulu. Kita foto dulu, kayaknya lucu ya foto di sini coy. Ya ke sini kemana tapi? Cobain dulu ya tadi. Kayaknya ada jalan deh ke sini deh. Kemudian gue menyusuri jalan berdasarkan intuisi gue teman-teman. Jadi gue berpikir bahwa Muara Gembong itu ada di utara, jadi harusnya gue lurus dong ke arah utara gitu. Dan gue memilih untuk lurus, dan akhirnya gue malah bertemu dengan tambak SPPG teman-teman. Tambak nila khusus SPPG. Menarik. Wah bener gak bisa. Tuh lihat tuh, jalurnya ekstrim boy. Tuh berhenti kita di sini aspalnya. Oke. Kayak gini kan udah clear. Gak bisa saring Google Maps. Kembali ke jalan awal kita mulai. Tadi kan gue bingung di sini nih. Belok kiri atau belok kanan ya kan? Kita lewat sini aja. Nah ini teman-teman yang bener jalannya. Jadi harusnya jalannya lewat sini ya, lewat kampung ini. Terus kemudian nanti kita menuju ke Jalan Jaya Sakti, yang mana
Jalan Jaya Sakti itu langsung menuju ke Jalan Pantai Mekar atau dermaga dari Muara Gembong. Ya lumayan dah disasarin Google Maps sampai ketemu ke tambak SPPG. Menarik. Wih, yang ini banyak sawah tuh. Udah mau panen, ada yang udah mau panen tuh. Ini bang baru ditanam. Ada ekskavator juga. Gue rasa kalau kayak gini nih ya, kalau di tempat-tempat begini nih gue kayak lagi di Vietnam. Ada ekskavator satu ya kan, isinya pertanian kanan kiri. Kayak rasa-rasa di Vietnam gitu, gue ngeliat video-video Vietnam kan kayak gini. Ada ini apa nih? Oh, warehouse buat apa, ngerangkai besi pondasi struktur. Nah ini baru benar jalan besar. Jadi tadi kita ngelewatin jalur pintas ya teman-teman ya. Nah, jalan ini namanya adalah Jalan Jaya Sakti, teman-teman. Yang mana jalan ini merupakan salah satu akses ya dari warga Muara Gembong. Dan di sini di sebelah kanan kalian ini ya, yang tanggul besar ini adalah Sungai Citarum. Jadi kalau misalkan warga Muara Gembong itu mau kemana-mana ya, dan kalian pakai mobil gitu terutama, atau pakai motor metik kayak gue, itu pasti lewat sini teman-teman. Karena ada selagi satu jalan yang memang bisa dipakai oleh warga Muara Gembong, tapi jalannya tuh off-road ya, jadi jalannya tanah. Nah kemungkinan kalau motor metik susah lewat sana ya. Dan ada satu hal yang harus kalian tahu adalah di sebelah seberang dari Sungai Citarum ini itu adalah sudah masuk ke Karawang teman-teman. Namanya adalah Pakis Jaya. Kemudian kalau misalkan kalian mau ke Muara Gembong dan kalian bawa motor, ya usahakan bensin kalian full tank teman-teman, karena di sini tuh jarang banget ada pom bensin. SPBU terakhir tuh gue lihat di Jalan Gabus Raya, dan kalau nggak salah ketika gue ngeliat di Google Maps ya, itu ada juga SPBU di Jalan Raya Sukatenang, yang mana itu kurang lebih sekitar ya 15 kiloan dari tempat kita sekarang, dan itu lumayan jauh. Nah apalagi kalau kalian mau berencana pergi ke sini malam-malam atau sore hari gitu ya, lebih baik kalian full tankin dulu atau bawa bensin cadangan aja, karena di sini jarang banget ada pom bensin. Mungkin banyak bensin eceran ya, tapi kan kalau sore rata-rata mereka tutup gitu. Terus di sini juga nggak ada penginapan. Di sini hanya ada rumah-rumah aja, nggak ada penginapannya. Mungkin orang-orang yang berkunjung ke Muara Gembong rata-rata ke rumah saudara ya teman-teman, bukan ke hotel atau penginapan gitu. Kita udah sampai di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, teman-teman. Dan surprisingly sebenarnya di sini maju sih. Cuma sepi aja. Memang konsep pemukimannya kan mengikuti jalan ya. Jadi akan samping kanan kiri jalan tuh ramai gitu. Tapi kalau dilihat ya, banyak kok rumahnya dan gede-gede juga gitu rumahnya tuh. Mungkin karena rumahnya juga ini apa namanya, tanah murah, mungkin bangunan mahal ya, tapi tanahnya murah. Gede rumah tuh. Jalan juga nggak terlalu rusak parah. Memang ada yang rusak kayak gini nih ya, ini kan udah tergolong rusak ya, tapi nggak separah itu juga. Maksudnya cuma satu titik misal gitu ya, ada lagi ntar berapa kilo lagi kayak gitu. Ini mulai di sini nih mulai sering nih jalan rusaknya. Tadi pas gua nggak record jalannya biasa aja, nggak serusak sekarang ini. 1 kilometer lagi menuju dermaga. Udah mulai banyak perahu gini kan, ini kan dermaga ya, berarti udah mau terakhir nih.
Jalannya udah mau habis, itu juga udah mulai banyak yang tergenang air di muara. Tapi gue kepo di sini air bersihnya mereka dapat dari mana ya? Kampung Nelayan Maju, Dermaga Muara Gembong, SDN Pantai Mekar. Oh ini nih. Wih, kucingnya gede banget. Ini ya udah sampai ya Dermaga Muara Gembong. Oh gini teman-teman, Dermaga Muara Gembong itu. Kalau nggak salah di sini kan ada perahu yang ke Tanjung Priuk ya. Ya, gue ngeliat di videonya Nugroho itu ada perahu, dia naik perahu yang dari Tanjung Priuk ke Muara Gembong. Ini kita belusukan dulu kali ya, enak ya. Ini kampung nelayan nih, kelihatan kalau ini mah kampung nelayan. Di rumahnya juga udah banyak yang apa namanya, kegerus turun gitu, mungkin karena tanahnya turun ya. Tuh, wih, kita ada di Muara Gembong. Ini literally muara sih. Sampai sana masih ada teman-teman. Ya, udah teman-teman. Udah sampai di ujung, kita udah sampai di ujung Muara Gembong gini, kita balik lagi ke dermaga yuk. Ke ujung mah isinya permukiman kan, pantai-pantai gitu. Ada perahu, kucing, perahu. Oh, ini kayak TPI-nya, tempat pelelangan ikan. Oke, udah kita balik lagi ke dermaga. Nah, udah kosong juga di depan. Udah mentok. Cari putaran dulu. Oke teman-teman, kita balik lagi nanti pas udah di dermaga ya. Ya, itu udah sampai di Muara Gembong teman-teman. Itu ada pos itu. Pos Satpel Muara Gembong ASDP. Jadi kalau teman-teman kesini ya, itu di sini tuh ada apa namanya, kapal ke Tanjung Priuk. Tuh lihat tuh. Keberangkatan ke jadwal kapal motor Dermaga Muara Gembong Bekasi. Ini ke arah Tanjung Priuk nih. Ada dua.
keberangkatannya di jam 7 sampai jam 8. Terus kedatangannya di jam 1:30 sama jam 2:30 ya. Tuh. Suasananya kayak gini teman-teman, Muara Gembong. Ya begitulah teman-teman jalan-jalan kali ini. Tadi kita start di Bulak Kapal itu jam 9.12 dan sekarang kita sampai di Dermaga Muara Gembong jam 11.31. Ya lumayan lama ya untuk waktu segitu. Dan kita tadi juga udah sempat berhenti di minimarket. Nah susah banget dah bahasanya. Nah untuk membeli air. Suasananya di sini sepi teman-teman. Mungkin pas ada bongkaran dermaga dari Priuk akan ramai ya gitu. Cuma karena ini bukan jam datangnya kapal dari Tanjung Priuk, jadi ini sepi. Oke teman-teman, harusnya gitu aja perjalanan kali ini. Nantikan perjalanan saya berikutnya. Ya habis ini kita mau kemana nanti ada di video berikutnya. Terima kasih semuanya sudah menonton.